yang sangat ku cinta. Oh ayah, oh ibuku, pamit untuk berangkat pergi ke sekolah tuh kurai asa. Senangnya oriangnya temu dengan temanku, sekolah yang sangat-sangat ku rindu. Senangnya oriangnya temu dengan guruku, sangat sabar membuat aku rindu. Said bin Sabit, tempat ku menyapa diri agar Al-Quran terpancar jauh di relung hati. Said bin Sabit, tempat ku menyapa diri agar akhlakku mulia seperti teladan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmatnya, atas rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, Senin 12 Juli 2021, kita dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kita bisa kembali bertemu di sekolah tercinta ini, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita, suri teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang beritiba kepada beliau. Dan semoga kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Korwil Disdikbud Kecamatan Mungket. Yang kami hormati pula Ketua Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan, Kepala SDIT Zaid bin Sabit, Bapak Ibu guru dan karyawan, Bapak Ibu wali murid, dan anak-anakku yang berbahagia. Di hari pertama masuk sekolah ini, kita masih harus bertemu lagi dengan daring, seperti halnya tahun kemarin. Tapi apapun kondisinya, yang pertama kita harus tetap bersyukur, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini. Dalam kondisi apapun, ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Nah, untuk agenda MPLS tahun ini, kita akan buka MPLS hari ini dengan pembukaan, kemudian tilawah Al-Quran, nanti dilanjutkan dengan sambutan dan pengenalan lingkungan sekolah selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mengawali MPLS tahun pelajaran 2021-2022 ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita saksikan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, tasmi' dari Ananda Zahra. Kepada Ananda Zahra, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im.
Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair pada Nanda Zahra yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah memberkahi agenda kita hari ini sampai hari-hari berikutnya. Anak-anak yang dirahmati Allah, untuk agenda selanjutnya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT. Silahkan saksikan videonya dan ikuti. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia kan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia kan berjaya.
Anak-anak yang berbahagia, mari kita lanjutkan agenda MPLS hari ini. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia yang pada kesempatan kali ini sekaligus mewakili Kepala Sekolah kita tercinta yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Faizin. Kepada Ustadz Nur Faizin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Korwil Disdikbud Kecamatan Mungkit, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan, yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Zaid bin Sabit, yang kami hormati Ketua Komite SDIT Zaid bin Sabit, yang kami hormati Bapak, Ibu guru dan seluruh karyawan, yang kami hormati pula wali murid SDIT Zaid bin Sabit, dan tak lupa yang kami banggakan anak-anakku semuanya, SDIT Zaid bin Sabit 1 Gedongan Londo Mungkit Magelang. Pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, pada saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu meskipun hanya melalui virtual, namun tetap kita bersyukur bersama-sama. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersama nanti syafaatnya besok di Yaumul Qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, wali murid yang kami hormati, sekaligus anak-anakku yang sangat kami cintai dan sangat kami banggakan, saya mewakili panitia PPDB SDIT Zaid bin Sabit, juga sekaligus mewakili Ibu Kepala Sekolah SDIT Zaid bin Sabit, karena beliau saat ini baru sedang ada tugas, maka saya mewakili Kepala Sekolah. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, kepada seluruh anak-anakku, wabil khusus anak-anak siswa baru kelas 1 SDIT Zaid bin Sabit. Semoga anak-anakku yang saat ini sudah daftar di SDIT Zaid bin Sabit, meskipun belum tentu kapan masuknya, kami tetap ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan para asatidzah SDIT Zaid bin Sabit. Yang kedua, terima kasih kepada seluruh anak-anakku semuanya, baik dari kelas 1 yang baru maupun kelas atasnya sampai kelas 6, atas partisipasinya pada agenda MPLS pada tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa memberikan pengetahuan seputar tentang SDIT Zaid bin Sabit, sehingga menumbuhkan rasa kecintaan kepada sekolah kita. Yang ketiga, kami atas nama Ketua Panitia sekaligus mewakili Kepala Sekolah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila acara atau agenda yang kita sajikan kepada anak-anak dan ibu-ibu kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang tidak lupa kalah pentingnya juga kepada anak-anakku kelas 6 yang saat ini sudah meninggalkan bangku sekolah kita, dan alhamdulillah Allah berikan kesuksesan yaitu lulus 100%. Kami ucapkan barokallah pada anak-anak yang sudah lulus. Semoga anak-anak
mendapat sekolah sesuai yang diinginkan, sesuai yang dicita-citakan. Terakhir, sekali lagi kami keluarga besar SDIT Zaid bin Sabit mengucapkan selamat mengikuti MPLS 3 hari ke depan yang nanti akan kita bagi menjadi 2, yaitu kelas kecil, kelas 1 dan kelas 2 sampai kelas 6 akan kita agendakan dengan agenda tentunya yang berbeda sesuai dengan porsi dari anak-anak itu. Dari kami atas nama pribadi, kalau ada salahnya mohon maaf. Selamat mengikuti agenda MPLS ini. Semoga anak-anak tetap sehat, diberikan kekuatan oleh Allah, dan tetap jaga prokes dimanapun kita berada. Akhirnya, hanya kepada Allah kita bertawakal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir pada Ustadz Nur Faizin yang telah menyampaikan sambutannya pada kesempatan kali ini. Untuk acara selanjutnya, anak-anakku kelas 1 maupun siswa baru yang lain, kita akan mengenal lingkungan sekolah kita, SDIT Zaid bin Sabit, dari depan sampai belakang semua ruangan. Insya Allah kita akan perkenalkan ruangannya melalui virtual. Silahkan ikuti tour kita pada pagi hari ini. SDIT Zaid bin Sabit adalah salah satu sekolah Islam terpadu di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan. Sekolah ini juga tergabung dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu JSIT Indonesia. Letak sekolah ini ada di Jalan Kiai Gedong 1, Dusun Gedongan, RT 2 RW 5, Desa Melondo, Kecamatan Mungket, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. SDIT Zaid bin Sabit memiliki visi cermat, yakni cerdas, ramah lingkungan, mandiri, berakhlak mulia, dan juga bertakwa. Ketika kita memasuki gerbang utama sekolah, maka kita akan dapati di sebelah kiri gerbang ada pos jaga tim keamanan. Kemudian ada pula Zabit Samad. Apa itu Zabit Samad? Zabit Samad adalah koperasi yang dikembangkan oleh SDIT Zaid bin Sabit. Ada berbagai barang disediakan oleh Zabit Samad, dari alat sekolah maupun air minum galon ya. Kemudian di sebelah Zabit Samad ada ruang guru putra atau biasa dikenal ruang guru Ikhwan. Di depan ruang guru Ikhwan, di lantai 2 Zabit Samad ada ruang pramuka SIT. Di depan Zabit Samad kita temui halaman utama sekolah. Ini biasa digunakan untuk upacara maupun olahraga. Dan di situ ada pula ruang tata usaha. Nah, di samping lapangan ada ruang tata usaha untuk penyelesaian administrasi sekolah maupun untuk membantu pendataan data-data milik putra-putri kita. Memasuki ruang lobi sekolah, sebelum kita masuk ruang lobi, di sebelah kanan ada ruang Yayasan Pendidikan Al-Quran Sirajuddin Ihsan. Di lobi kita akan melihat, menyaksikan berbagai hasil karya siswa, termasuk piala-piala yang diperoleh putra-putri kita dari waktu ke waktu. Ada pula majalah dinding hasil karya siswa pula. Nah, masuk lagi di sebelah kiri kita akan temui ruang tunggu wali murid untuk menanti putra-putrinya sebelum pulang. Kemudian di sebelah kanan kita temui 3 ruangan. Yang pertama ada ruang kepala sekolah. Nah, ini tempat kerja kepala SDIT Zaid bin Sabit. Di sebelah ruang kepala sekolah ada ruang kelas 1A. Ya, ini tampilannya, kursinya sudah disetting hanya separuh siswa yang bisa menempati mengikuti protokol kesehatan. Kemudian di depan kelas 1A ada gudang elektronik dan ada tangga untuk naik ke lantai 2.
Lanjut, kita akan jalan-jalan ke kelas berikutnya. Ya, ini dia kelas 1B. Kelas 1B ada di halaman di samping halaman dalam ya sekolah. Ini kelas 1B. Kemudian kita akan lanjutkan di kelas berikutnya, yakni kelas 1C. Ini ada di sampingnya kelas 1B ya. Nah, di dalam kelas 1C ini juga sudah sama seperti kelas yang lain, sudah dicoba untuk disetting siswa masuk 50% dari jumlah siswa keseluruhan. Nah, lanjut di sebelah 1C ada pula kelas 2. Ini kelas 2 yang pertama, kelas 2A. Kemudian selain 2A, kita dapati pula di sampingnya kelas 2A ada kelas 2B. Ya, ini dia kelas 2B. Sama seperti kelas 1 tadi, sudah kita upayakan, kita siapkan lokasi agar Ananda ketika ada pembelajaran tatap muka meskipun masih terbatas ya, sudah siap bisa dipakai. Di depannya 2B ada ruang kelas 2C. Nah, ini ruang ini langsung menghadap di halaman dalam sekolah. Jadi depan 2C maupun depan 1A kita bisa menyaksikan halaman dalam sekolah, biasa untuk apel pagi ataupun senam bersama, dan ada perpustakaan sekolah yang baru saja selesai dibangun. Di sampingnya ada ruang hadonah, tempat perawatan balita putra putri bapak ibu guru, dan di samping persis perpustakaan ada taman mini. Baik, kita lanjutkan dari ruang tunggu orang tua tadi. Kita akan jalan-jalan. Nah, ini tampilan ruang tata usaha dari belakang. Dari ruang tata usaha ke kanan ini, belok kanan itu ada masjid. Kemudian kalau kita lurus naik, nah kita akan ketemu beberapa ruangan. Yang pertama ada ruang kelas 5A. Kemudian nah ini tampilan kelas 5A ya. Kita lanjutkan di ruang kelas sebelahnya 5A ada satu ruang lagi kelasnya, yakni kelas 5B. Nah, dari 5B ini di depannya persis ya, tapi kalau dari samping di depan 5A pintunya malah bersebelah. Nah, di depan 5A ini ada ruang guru akhwat ya. Yang ada di ruangan ini hanya beberapa guru selain wali kelas dan guru kelas. Nah, kalau wali kelas, guru kelas nanti berada di ruang kelasnya masing-masing. Lanjut, ini di belakangnya ruang guru akhwat ada ruang kelas 3. Nah, ini 3A. Kita mulai dari 3A. Ini posisi 3A ada di pojok ya, antara 5B dan juga guru putra. Di sebelahnya 3A kita bisa menemukan ruang kelas 3B. Ini saling membelakangi ya. Ruang 3A dan 3B biasanya juga dipakai untuk ruang pertemuan. Jadi pembatasnya bisa dibuka. Nah, di sebelahnya kelas 3B kita bisa temukan ruang kelas 3C. Nah, ruang kelas 3C ini ruang kelas yang cukup dekat dengan masjid sekolah. Jadi dari depan kelas 3C ini ada jalan langsung menuju ke masjid. Nah, ini dia jalannya. Oke, mari kita lanjutkan jalan-jalan kita. Kembali dari belakang TU, kita bisa melihat ruang UKS, unit kesehatan sekolah.
Baik, kita lanjut. Ini di samping ruang guru Ahwat, kita bisa menemukan ruang komputer. Biasa digunakan untuk pembelajaran TIK maupun untuk ujian berbasis komputer. Nah, ini insya Allah sudah kami siapkan. Kemudian di depan ruang komputer kita bisa melihat ada tangga. Kalau kita naik ke tangga itu, kita akan ketemu dengan satu ruangan yang cukup luas, yakni ruang aula sekolah. Nah, ini ruangan yang biasa dipakai untuk kegiatan besar kalau pertemuan tatap muka ya. Tapi selama daring ini hanya beberapa kegiatan yang terbatas pula pesertanya. Di depan aula kita temui ada kelas 6B. Ya, ini kondisi kelas 6B. Kemudian di sampingnya kelas 6B ada kelas 6A. Nah, ruangan kelas 6A ini ada di atas atau di lantai 2-nya kelas 1A ya. Ya, dari 6A kita bisa ketika keluar dari 6A mau turun ke lantai 1, tinggal turun melalui tangga di depan 6A ini. Di depan pintu 6A persis ada tangga, beberapa anak tangga untuk menuju ke beberapa kelas berikutnya. Nih, pertama ada kelas 4A. Ya, kelas 4A ini kondisinya seperti itu. Kemudian di sebelahnya kelas 4A ada kelas 4B. Ya, semua ruang kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 insya Allah sudah ada LCD proyektor untuk mendukung proses pembelajaran di masing-masing kelas. Kemudian ada 4C di sebelahnya 4B. Nah, ini kelas 4C. Oke, kita lanjutkan ya. Dari 4C kita akan langsung menuju ke kelas 5C. Nah, di sampingnya 4C ada ruang kelas 5C. Ruang kelas 5C ini ada di pojok lantai 2 ya. Ada di pertemuan beberapa kelas. Nah, ini paling pojoknya ada kelas 5C. Di depan 5C dan 4C. Nah, ini depan 4C dan 5C ada satu kelas C lagi, yakni kelas 6C. Jadi mudah mengingatnya ya. 4, 5, 6C ada di satu lingkup di pojok lantai 2. Nah, dari kelas 6C ketika kita keluar, kita turun, tidak harus melalui tangga yang tadi, kita bisa melalui tangga di sebelahnya kelas 5C. Nah, di sampingnya 5C ini ada pula di dekat tangga ada kamar mandi putra putri, putra sebelah kanan, putri sebelah kiri. Ini kamar mandi lantai 2. Kemudian kalau kita turun melalui tangga, kemudian kita jalan di samping kelas 2B, kita persis di samping jalan ini sebelah kanan jalan ada kamar mandi putra dan putri lantai 1. Kemudian di depan kita temui masjid sekolah, dan di masjid sekolah ada tempat wudhu putri sebelah kiri dan tempat wudhu putra di sebelah kanan. Nah, di depan tempat wudhu putra ada gazebo, dan di belakangnya gazebo ada dapur tempat masak untuk kebutuhan siswa maupun guru karyawan. Itu penampakan terakhir halaman belakang sekolah. Demikian tour kita pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi penawar rindu bagi anak-anakku sekalian. Bagi yang siswa baru, semoga menjadi salah satu sarana untuk mengenal lingkungan sekolah kita tercinta. Untuk agenda MPLS besok adalah pengenalan guru dan karyawan SD ITZ bin Sabit. Silahkan Anda sekalian ikuti dengan seksama
silahkan dicermati siapa guru Ananda, siapa karyawan yang akan membantu Ananda di sekolah. Dan jangan lupa Ananda juga memperkenalkan diri dengan teman-teman sekelasnya. Baik, mungkin ada yang teman lama ketemu lagi, tidak masalah. Yang teman baru, alhamdulillah. Insya Allah ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Demikian sesi MPLS hari pertama pada hari kesempatan kali ini. Dari saya, apabila dalam mendampingi, membersamai acara hari ini ada kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afa minkum, barakallahu lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.